Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 13 Januari 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 13 Januari 2022, terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu teori kebutuhan yang mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu sebenarnya bentuknya seperti piramida. Dan kebutuhan yang di atas tidak mungkin bisa tercapai jika kebutuhan yang di bawah tidak terpenuhi. Yang pertama adalah tentang kebutuhan fisiologis, itu berada di kaki piramida yang paling bawah, dan ini yang harus dipenuhi, kalau tidak seseorang tidak bisa bertahan hidup. Di kaki yang terbawah adalah kebutuhan akan makanan, akan pakaian, akan perumahan, akan kesehatan, akan pendidikan dan yang lain-lain. Ya, jadi itu adalah kebutuhan-kebutuhan pokok yang kalau manusia tidak mendapatkan itu, maka dia tidak akan bisa hidup. Kita bisa melihat seorang bayi yang baru lahir, dia tidak bisa berkata-kata, dia belum bisa berpikir seperti kita orang dewasa, tetapi selama kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, maka dia akan hidup dan dia akan bertumbuh besar. Dan setelah itu yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Ketika kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka seorang anak akan merasa aman. Contoh, seorang bayi, tempat yang paling aman bagi dia adalah dekapan orang tuanya, dekapan ibunya. Karena apa? Karena begitu dia cium bau tubuh ibunya, dia tahu inilah orang yang telah memberi makan saya. Fisiologi saya terpenuhi oleh dia, karena itu saya merasa aman di dekat dia. Sehingga kalau seorang bayi digendong oleh orang lain yang baunya dia tidak kenal, biasanya dia akan menangis, atau wajahnya dia tidak kenal, biasanya dia akan menangis. Anak saya begitu. Seringkali dia kalau diambil oleh orang atau digendong oleh orang yang dia tidak kenal, ya, dia akan menangis sejadi-jadinya. Kemudian saya hanya tertawa, saya bilang maklum anak pandemi, nggak pernah kemana-mana, hanya di rumah taunya mama dan papanya saja. Namun saudara-saudara, di balik semua itu adalah bahwa rasa aman menjadi kebutuhan pokok kedua bagi manusia.
setelah kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Jadi jangan pernah ada orang tua atau siapapun kita yang menyepelekan tentang rasa aman. Anak-anak kalau tidak merasa aman, maka dia tidak akan bertumbuh ke tingkat berikutnya, yaitu cinta kasih. Dia tidak mungkin mencintai orang tuanya kalau dia merasa tidak aman dekat orang tuanya. Ya, dan dia tidak akan mungkin bisa merasa aman dekat orang tuanya kalau fisiologisnya tidak dipenuhi atau terpenuhi oleh orang tuanya. Karena itu banyak anak-anak yang lebih dekat sama susternya, merasa aman sama suster. Karena apa? Susternya yang suapin dia, susternya yang kasih kebutuhan fisiologisnya, maaf kata ganti popoknya dan segala macam. Sehingga kalau mamanya pergi kerja dia nggak peduli, tapi kalau susternya pergi ke pasar sebentar dia akan mengangguki, kalau bahasa Bataknya, menangis sejadi-jadinya. Dan kalau nanti ditanya sayang sama siapa, dia akan bilang sayang bibi, sayang suster, sayang simba, daripada sayang orang tuanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pun kita diingatkan bahwa rasa aman yang terbesar itu ada bukan pada manusia, melainkan pada Tuhan itu sendiri. Karena itu penulis kitab Ibrani, dalam konteks Ibrani, masyarakat atau warga jemaat, warga gereja, masyarakat Kristen juga sedang mengalami aniaya besar-besaran, tantangan. Mereka dinomorduakan, mereka ditantang, difitnah, disiksa. Sehingga penulis kitab Ibrani sampai pada kesimpulan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa sih yang bisa manusia lakukan padaku? Membunuh, oke. Janganlah takut pada dia yang berkuasa untuk membunuh nyawamu, untuk membunuh tubuhmu, maaf. Tetapi takutlah kepada dia yang bisa membinasakan nyawa dan rohmu. Ya. Oleh sebab itu para martir tidak pernah merasa takut. Stefanus tidak pernah merasa takut ketika dia dirajam karena nama Kristus. Munson dan Liman di tanah Batak, saya yakin di penghujung hidup mereka tidak akan takut, tidak pernah takut menghadapi orang-orang Batak yang dengan brutal dan ganas membunuh mereka. Hanya karena mereka memberitakan Injil. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan adalah penolong mereka. Mungkin bukan penolong di kehidupan di dunia ini, karena toh nyawa mereka harus hilang karena berita Injil. Tapi mereka yakin bahwa Tuhan menjadi penolong bukan hanya di kehidupan di dunia ini, tapi sampai pada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu dikatakan, aku tidak takut. Sejalan dengan pemazmur, dalam mazmur yang sangat terkenal, Mazmur 23, aku tidak akan takut sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyelamatkan aku. Sungguh saudara, marilah kita rasakan pertolongan Tuhan itu, membuat kita merasa aman. Walaupun kondisi tidak pasti, walaupun kita baru menapaki 13 hari tahun 2022, kita nggak tahu apa yang terjadi di akhir bulan, kita nggak tahu apa yang terjadi di pertengahan tahun, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di akhir tahun, kita nggak tahu apakah kita masih ada atau tidak, kita tidak tahu apakah orang yang kita cintai itu masih bisa bertahan atau tidak. Tetapi mari katakan, Tuhan, aku nggak takut, karena aku tahu Tuhan ada bersama dengan aku. Apakah yang bisa manusia lakukan padaku? Tidak ada. Yang mereka bisa binasakan paling hanya tubuhku. Kalau tubuh ini suatu saat nanti dagingon ikon gabebak ke jalamalake ido isini endet tate, ya, nasa jolma ikon mate, ikon gabebak ke jalamalake. Itulah di falsafah hidup orang Batak. Orang Batak tahu bahwa tubuh ini gak akan kekal. Tapi mari kita bersandar pada Tuhan, karena kita tahu
walaupun manusia bisa menghilangkan tubuh kita ini, sakit penyakit bisa menggeragoti tubuh kita ini, tapi Tuhan memelihara nyawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Aku tidak takut karena Tuhan menolongku dan Tuhan memeliharaku. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini kami kembali menikmati firman Tuhan yang meneguhkan hati kami, yang membuat hati kami tenang, tentram bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika Tuhan menjadi penolong kami akan merasa aman untuk hidup di dunia ini. Tidak ada yang bisa manusia lakukan terhadap kami Tuhan. Mungkin mereka bisa melenyapkan badan kami ini. Mungkin mereka bisa menyiksa badan kami ini. Tapi sungguh jiwa kami akan Tuhan pelihara sampai kepada kehidupan kekal. Oleh sebab itu teguhkanlah hati kami Tuhan untuk terus melangkah di tahun 2022 ini. Menikmati segala pertolongan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Peliharalah kami Tuhan dengan kesehatan, peliharalah kami dengan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan harian ini. Berkati yang studi dalam proses studinya. Berkati yang bekerja dalam pekerjaannya. Berkati yang berumah tangga dalam kehidupan rumah tangga keluarganya. Berkati yang sakit, berikan kesembuhan. Berkati yang berduka cita, berikan penghiburan. Berkati yang berbeban berat, berikan jalan keluar. Berkati juga yang pada hari ini berulang tahun, tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah namamu Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sobot kon loban amar sorop di haliang imusuaw hapelau songoni domitop di Rido ilang marhitego arni Tuhanku dohu taluhon sasude au na tinggang naing baheno di tukol de